Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Asik. Saat ini langsung saya bersama Pak Fikri. Beliau Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Sekarang ini kebutuhannya ada 700.000 kebutuhan yang belum terpenuhi. 700.000 guru di negeri dan 750.000. Kalau semua total 1,5 juta. Istilahnya sekarang honorer lah apa segala macam. Tapi honorer itu kan sejak 2005 mestinya tidak boleh ada istilah honorer. Sama digaji sesuai dengan UMR. Tapi faktanya 150.000, ada yang 300.000. Iya, teman saya sendiri Pak 150.000 per bulan Pak. Ngajar SD itu. Itu di tidak Jawa ada. loh Pak. Ini padahal kalau sudah menjadi sekarang PTNBH. Iya. PTNBH itu seperti perusahaan. Iya, Dan itu nih industri banget Pak. Nanti kemudian anaknya orang kaya saja yang bisa mengakses pendidikan, akhirnya kasihan. Oleh karenanya saya kira ini harus merubah dan tadi harus diikuti juga anggaran yang cukup. Nah, kalau nggak salah kan Pak Fikri juga alumni S1-nya di IKIP ya atau UNES lah gitu kan. Iya, Dan sebenarnya lulusannya untuk dunia pendidikan juga gitu. Makanya mungkin korelasinya jelas banget ya di Komisi 10 gitu kan. Sebenarnya yang Pak Fikri alami selama mungkin di masa kuliah atau sampai saat ini ada di pelaku untuk membuat regulasi terhadap pendidikan, masalah utama pendidikan kita ada di mana sih Pak? Banyak memang mengambil kebijakan ini nggak merasakan mungkin ya, tidak merasakan bersama. Makanya kalau ketika ada demo guru honorer, saya merasakan betul karena saya pernah jadi guru honorer. Iya. Ketika PNSD dipotong sekarang 3,3 triliun tunjangan profesi gurunya, 3,3 triliun. Kalau Kementerian Keuangan mengatakan bahwa tidak ada potongan, itu bisa dilihat Perpres 54 lampiran halaman 24 itu ada. Jadi namanya dana transfer daerah memang, bukan di Kementerian Pendidikan. Dana transfer daerahnya menyasar ke tunjangan profesi guru PNS daerah. PNS daerah itu dipotong. Nah, sehingga kerasa sekali. Jadi kalau guru honorer, PNS daerah dan sebagainya sampai dipotong. Ini sekarang ini lagi ada tunjangan profesi guru untuk satuan pendidikan kerjasama. Apa itu satuan pendidikan kerjasama itu? Ini sekolah-sekolah internasional, ada 600 lebih. Sekarang tunjangan profesi gurunya dihapus. Ya itu masalah kasihan. Iya, jadi namanya guru meskipun sekolah internasional itu bukan berarti orang yang hebat-hebat punya mobil, punya ini, enggak juga. Karena buat yayasan juga, ya, buat yang lainnya juga. Oleh karenanya mereka sudah mengikuti aturan. Tadinya menjadi sekolah internasional, sekarang sudah nggak jadi sekolah internasional. Namanya Satuan Pendidikan Kerjasama. Sudah mengikuti aturan, tetapi kemudian tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Ini saya kira kenapa problematikanya adalah karena tidak merasakan ini. Nah, kemudian problematika besarnya adalah bicara tentang pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan sebagainya. Sampai sekarang Indonesia ini belum punya grand design tentang pendidikan. Oh, oke. Ini kuncinya. Berarti identitas pendidikannya belum ini. Kalau di pariwisata ada rencana induk pariwisata. Oh. Di ekonomi kreatif rencana induk ekonomi kreatif, Rindekraf, Riparnas. Pendidikan nggak ada. Tapi yang kemarin dibawa sama Pak Nadiem, namanya Belajar. Nah, itu kan ngeteng tuh. Nah, ngeteng. Kita nggak mau ngeteng begitu. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan sebagainya ini ngeteng sedikit-sedikit nggak bisa begitu. Ini kemudian kita minta supaya dia mintanya kita mintanya grand design, blueprint yang untuk 20 sampai 25 tahun seperti yang diatur di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN Undang-Undang 25 2004. Tetapi Mas Nadiem ini, Mas Menteri ini judulnya peta jalan. Nah, peta jalan itu kan harus ada grand design dulu. Iya. Jadi goalnya apa? Ini peta jalan menuju ke sini. Ditarik ke belakang jadi itu. Jadi peta jalan. Kita jangan bikin peta jalannya aja. Ininya juga dibikin dong. Nah, tapi ngeteng ngasihnya. Ini kayak orang ojek atau apa nih. Jadi ngeteng satu kuliah Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Kampus Merdeka dan sebagainya. Ini saya kira oke lah kalau misalnya ya dirangkai semuanya,
kemudian kita mau kemana nih? Grand design berarti apakah semua pendidikan kita mau pakai vokasi? Jadi semuanya tulisan ada banyak profesor-profesor jangan jadi buruh ini. Nah, saya kira harus dirangkai dengan baik atau mungkin ada yang vokasi. Apa profesi? Nah, semua jadi profesional. Atau akademik. Jadi mau jadi Einstein, mau jadi ini. Atau blended semuanya. Nah, berapa persen yang vokasi, berapa persen yang profesi, berapa persen yang akademik, tentu itu ada di Grand Design. Berarti jangan sampai menciptakan budak korporat ya Pak? Sekarang ini seolah-olah jadi arahnya menjadi pekerja semua, jadi buruh semua. Nggak bisa begitu. Jadi ya harus ada pemikir juga. Meskipun porsinya tidak seluruhnya. Kalau dalam sejarah Islam itu, kalau orang Islam itu apakah semua perang? Enggak semua perang. Ada orang yang tertentu yang suruh yufaqihu fiddin, orang yang menjaga ilmu untuk mendrive nanti ke depan mau apa ada yang berpikir, ada pemikirnya. Jadi kalau dalam pendidikan juga begitu. Saya kira untuk semuanya didorong menjadi pendidikan jadi pekerja semua, jadi pekerja yang baik, jadi pakai soft skill, pakai technical skill dan seterusnya. Tidak hanya itu tok, tetapi cara berpikir, merangkai berpikir yang baik dan sebagainya juga harus ada. Nah, ini yang kuncinya ada di mana? Ada sepakat dulu, jadi nanti akan ada benchmarking ke Jepang kah atau ke Jerman. Jerman ini kan vokasi bagus dulu sejak Pak Habibie Wardiman. Oh iya. Wardiman. Sama-sama lulusan Jerman. Oh iya. Habibie kan bukan menteri pendidikan. Bukan. Menteri Menristek dia. Tapi beliau yang kalau nggak salah beliau kan yang mengawali adanya politeknik gitu ya. Pak Habibie itu yang membawa dari. Nah konsep ininya menterinya namanya Wardiman. Pak Wardiman itu lulusan Jerman juga. Jadi kalau konsep ke sana kan ada link match, multi entry, multi exit dan sebagainya, itu semua dari situ, dari Jerman. Nah, kalau mau begitu ya ini kan berarti arahnya semuanya vokasi. Iya. Nah, apakah semua vokasi atau tadi ada yang profesi? Ada persentase. Ada yang profesi, ada yang akademik misalnya. Nah, berapa persen? Nah, berapa persen jadi universitas? Berapa persen jadi politeknik? Atau berapa persen dari perguruan tinggi vokasi dan seterusnya. Iya. Tapi kalau dari Pak Fikri kemudian dari pandangan Komisi 10 sendiri gitu ya Pak, melihat narasi ada yang dibawa sama Nadiem Makarim ini atau Mas Menteri ini gitu ya, dengan Merdeka Belajarnya ini sudah matang atau belum sih Pak sebenarnya? Ini lagi digugat nih. Jadi itu kan ternyata platform yang sudah dimiliki oleh PT tertentu dan dimintakan hak paten. Nah, bagaimana hak paten seseorang kemudian atau PT tertentu kemudian menjadi program pemerintah? Saya kira ini tidak baik. Ini oleh karenanya saya kira nanti mungkin jadi masukan. Ini kalau kemudian masuk ke ranah hukum, digugat apa segala macam, saya kira tidak baik. Kalau perlu ya kalau bahasa ini andaikan meniru itu ATM lah gitu. Iya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi ada modifikasi. Masa jiplak banget ya Pak? Iya, Honda kemudian ditiru menjadi Italic Hyundai, sah-sah saja gitu. Dan Honda jadi Hyundai kan tidak bisa digugat tuh. Tapi ada modifikasinya. Ada modifikasi meskipun hanya fontnya saja. Honda jadi Hyundai misalnya, tapi Hyundai ya Hyundai gitu kan. Nah itu boleh lah. Saya kira kalau persis plug ini menjadi tidak mendidik juga dan tidak baik saya kira. Berarti ini lagi sedang proses ada yang begitu meskipun belum ada penjelasan dari pemerintah. Tapi kalau sebaiknya sih ya harus ada modifikasi atau mungkin hanya kebetulan sama, nggak tahu saya. Tapi terakhir ya Pak, karena ini menarik banget kalau kita bahas pendidikan karena memang luas sekali. Saya juga kan di Fakultas Semua orang harusnya mendapatkan pendidikan yang baik. Iya. Karena dan dijamin sama undang-undang. Berdirinya negara ini salah satu fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau nggak ada kata itu, ya kita nggak perlu bicara pendidikan. Atau juga sebaliknya, kalau itu dilaksanakan, namanya sama negara ini sebenarnya tidak ada. Tapi kan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika negara ini berdiri, maka negara ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara ini siapa? Representasinya nanti pemerintah gitu. Nah pemerintah ini kalau sektornya
pendidikan, berarti Kementerian Pendidikan. Oke, mungkin Betapa pentingnya pendidikan. iya penting banget nih pendidikan. Seru banget kalau masalah pendidikan karena kita sama-sama dari UNES ternyata gitu kan. Dia juga alumni UNES S1-nya gitu dan saya rasa Fakultas Pendidikan Teknik Listrik. oh teknik listrik, elektro berarti Elektro ya. ya harus kuat. Oke. Mantap sekali ya. Jadi akhirnya ada di Komisi 10 juga. Mungkin terakhir Pak, dari kacamata pandang Pak Fikri juga sebagai Wakil Ketua Komisi 10, optimis nggak dengan narasi yang dibawa oleh Nadiem saat ini atau oleh Kemendikbud saat ini yang lebih cakupannya spesifik pendidikan gitu Pak? Optimis nggak dengan pendidikan Indonesia kita saat ini Pak? Sebetulnya siapa saja harusnya memang punya keyakinan, punya percaya diri, punya self confidential ya. Jadi ini yang harus tumbuh siapapun, meskipun ini kan namanya negara dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Yes. Presidensial itu artinya tergantung presiden. Kita tidak tahu kenapa milih si fulan, kenapa milih Nadiem Makarim menjadi menteri yang padahal dia sama sekali bukan dari dunia pendidikan. Iya. Dari dunia bisnis, pendidikannya juga bisnis dan sebagainya, dan dia sukses di bidang bisnis. Belum tentu sukses di bidang Ya, pendidikan. nanti bidang pendidikan akhirnya kan ada banyak dipertanyakan. Iya. Ini kita tidak tahu, udah cut karena itu otoritasnya dia. Nah sekarang dengan yang ada ini, karena semua orang bisa. Sekarang ini kan bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Jadi di dunia pendidikan pun jangan begitu, jangan ini menterinya begini apa segala macam. Ini sistem. Kalau sistem, maka ini hanya bagian saja. Memang dia menentukan, tetapi kan harus ada yang lain. Jadi kalau puzzle itu harus dipasang-pasang sehingga itu menjadi rapi gitu. Memang ini dia menentukan, mungkin kalau tidak ada menteri tentu berarti tidak beres. Nah, kita jangan banyak bergantung kepada seseorang atau satu jabatan atau suatu posisi tertentu. Kita harus yakin kalau lihat satu orang ini menjadi pesimis terus nanti. Saya juga begitu kalau melihat ini. Waduh gimana jadi orangnya dari dunia pendidikan melihat ini apa iya ya? Jangan begitu. Sejak awal udah bertanya gitu. Tapi ini kita harus buang. Optimis Jadi kita lah. harus optimis bahwa bisa. Ya menterinya begini ini apa segala macam. Kan pendidikan itu stakeholdernya banyak. Bahkan sekarang ini nggak relevan, hanya satu saja tidak bisa. Jadi paling tidak pentahelix itu ABG Caem. ABG yang Caem. Akademisi, Iya. kemudian bisnis, kemudian government, kemudian community, media. Semua event, semua sektor itu harus ada 5 ini. Nah, ABG Caem itu Harus kolaborasi di harus 5 ini. Kalau enggak, misalnya akademisi yang tidak tahu tentang bisnis, yang tidak tahu tentang media apa segala macam, nggak relevan sekarang. Tidak relevan sekarang. Jadi berada di Menara Gading, perguruan tinggi yang hebat apa segala macam, mau MIT di Amerika apa segala macam, kan dikritik nggak ada apa-apanya kalau kemudian menghasilkan insinyur yang hebat-hebat misalnya, tapi nggak manfaat bagi lingkungannya, nggak bisa. Nggak ada korelasinya dengan bisnis, nggak bisa. Jadi maksudnya bisnis itu ya pasar apa segala macam. Jadi komoditi dan seterusnya harus ada linknya gitu. Jadi akademisi, kemudian bisnis, kemudian government juga begitu, nggak bisa sendirian gitu mengaku semua saya yang punya uang banyak, punya APBN, APBD, kemudian semua instruksi pandemi pakai instruksi nggak jalan. Nggak jalan, naik terus. Butuh action. Nggak bisa, harus bersama-sama. Iya. Harus bersama-sama. Jadi ini gimana tawarkan, kemudian ini kita dengar apa segala macam. Bahkan menentukan guru misalnya harus begini, terus tidak dilaksanakan sampai sekarang PHP apa ya nggak bisa, harus bersama. Dengarkan semuanya, kemudian kita tentukan. Dan kalau ditentukan tapi bersama, itu jadi kebijakan bersama, bukan hanya pemerintah. Government, kemudian komunitas semua itu sekarang dilindungi undang-undang. Komunitas perfilman ada undang-undangnya, komunitas arsitek ada undang-undangnya, komunitas musik belum jadi undang-undangnya. Oh iya belum jadi. Boleh sempat dikritik soalnya. Nggak jadi undang-undangnya. Komunitas pendidikan ada undang-undangnya, semua ada perlindungan hukumnya. Nah ini harus ngeling dengan pemerintah, dengan akademisi,
dia nggak maju-maju kalau nggak ada survei tentang film apa yang layak sekarang ditayangkan dan sebagainya. Kemudian media, jangan lupa. Sekarang ini bahkan ada wayang saja, boneka saja bisa jadi penguasa, jadi apa bisa. Karena media, gitu. Jangan remehkan media tuh. Ini luar biasa. Makanya kalau guru misalnya nggak kenal media, apalagi sekarang ini dituntut untuk ada podcast, ada ini apa segala macam. Kreativitasnya juga harus. Sekarang nggak bisa. Kemudian guru nggak mau pakai ini, pakai media online atau daring luring semuanya, media mainstream, media online semua harus ini dikuasai juga. Jadi kalau misalnya ada guru berprestasi di satu tempat tapi tidak di move di media, nggak ada manfaatnya. Dia manfaatnya orang sekitar itu aja. Itu harus di move, harus diviralkan dan seterusnya. Orang banyak meniru. Menjadi inspirasi. Nanam kangkung di tempat air misalnya. Nah ternyata itu orang bisa mandiri di saat sekarang misalnya. Terus disebar kemana-mana, orang pada meniru dan seterusnya. Itu jadi media itu penting sekali. Bahkan mau isu ini, negara ini mau konsentrasi di mana, apakah ideologi, apa segala macam, media kan. Makanya ini 5 ini sekarang jadi pentahelix luar biasa. ABG Akademik, bisnis, government, kemudian komunitas, kemudian media. Luar biasa, ini yang baru juga yang saya dapatkan. Jadi bincang asik kita sangat menarik banget teman-teman semua, karena balik lagi masalah pendidikan begitu kompleks, tapi kompleksitas permasalahan pendidikan ini jangan jadi alasan untuk kita tidak bisa move untuk memperbaiki keadaan. Dan saya yakin kalau misalkan kita kolaborasi sesuai dengan tadi Pak Fikri bilang bahwa ini bukan zamannya lagi kita bersaing nih. Zamannya kita berkolaborasi nih antar elemen. Nggak ada sekolah ranking 1, ranking 2, nggak ada. Ranking 1 juga nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang realisi saja, sekarang ini kerjasama, ini kolaborasi. Yang bisa kolaborasi itulah yang sekarang relevan kolaborasi. Bukan bersaing saja. Sebenarnya ini yang sedang saya contohkan, kita kolaborasi dengan DPR RI. Jadi itu dulu teman-teman semua. Barangkali nanti ke depan kita bakalan bahas juga untuk entah ekonomi kreatif atau seperti apa. Semoga ini bisa disupport dulu sama teman-teman semua. Terus dukung atau terus support channel YouTube Saiful Muhajab untuk ke depan saya bisa mengambil pembelajaran dari orang-orang yang kemudian bisa memberikan insight baru, informasi baru, bahkan pengalaman-pengalaman baru perihal dunia-dunia yang akan kita ambil nanti ke depan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga DPR RI semakin keras juga, semakin bermanfaat, terutama Komisi 10 karena ini sedang diuji luar biasa, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, pariwisata, kreatif dan sebagainya. Dan sehat selalu Pak Fikri. Amin. Sukses dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus support channel YouTube Saiful Muhajab. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.